terkait kedatangan Pak Ganjar hari ini. Gimana Pak kesannya Pak Ganjar ini bisa tiba di Toraja ini? Ya, memang ini proses panjang dan memang wacana ini sudah lama untuk mendatangkan Ganjar ini. Di mana kita tahu Ganjar ini adalah figur yang betul-betul mengayomi seluruh anak bangsa ya. Jadi presiden yang sifatnya menghargai ya semua agama ya, jadi semua suku dan tidak ada unsur-unsur intoleran dalam dirinya. Dan kita pahami sendiri dia itu diusung dari Partai PDI. Partai PDI ini memang di mana di dalamnya itu saya adalah bagian dari Partai PDI sebagai kader di Partai PDI. Nah, kedatangan beliau ini memang sangat ditunggu masyarakat Toraja, dan kita bisa lihat pada hari ini di mana animo masyarakat Toraja terhadap Ganjar itu sangat tinggi. Nah, jadi kerinduan masyarakat Toraja terhadap Ganjar itu memang begitu. Apalagi kita tahu sendiri Pak Ganjar ini visi misinya terhadap negara ini ya sangat jauh ke depan. Dan di dalam dirinya ya memang kami sempat berbicara tadi ya bagaimana kehidupannya dulu ya, memang berangkat dari masyarakat bawah ya, bukan serta merta seperti yang lain dari kalangan elit. Nah, itu yang saya tangkap saya tadi, dan ya, kita bisa lihat dari dua kacamata ya, kacamata dari sisi kita berbangsa dan bernegara ya. Pak Ganjar ini itu seperti yang saya sampaikan tadi ya, dia sangat orangnya sangat menghargai ya, baik itu suku maupun agama. Ya, saya sebagai masyarakat dari kacamata saya sebagai masyarakat Toraja juga, orang Toraja juga melihat beliau ini sangat berintegritas, dan beliau cerita ya beberapa kejadian yang dialami mulai dari dia menjadi anggota DPR sampai dia menjadi gubernur. Itu kita sangat sangat kagum ya dengan apa yang dia lakukan ya, baik di DPR RI maupun waktu dia di gubernur ya, bagaimana Jawa Timur, Jawa Tengah itu ya dikembangkan. Nah, yang isu-isu kemiskinan ya bagaimana dia tuntaskan. Ya, sebenarnya itu yang biasa kita dengar, ada isu kemiskinan, justru dia menyelesaikan banyak hal di Jawa Timur dengan ide-ide beliau sebagai gubernur. Nah, ini kita sangat salut, dan terhadap kita sebagai masyarakat Toraja ke depan juga apa yang seperti yang disampaikan waktu di UKI tadi ya, itu tuh sepertinya akan membuat daerah kita ini, kalau beliau menjadi presiden, akan jauh lebih maju dengan ide-ide ya dari dia. Seperti disampaikan mungkin teman-teman tadi ikut waktu di UKI ya, bagaimana disampaikan di kuliah umum ya, pertanyaan-pertanyaan dari beberapa mahasiswa tentang pariwisata, pendidikan, itu dia jawab semua dengan tegas ya bukan sesuatu yang diawang-awang ya, tetapi benar-benar konkret menyelesaikan setiap permasalahan yang ada nanti. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Yang respon Bapak kepada BPS lah. Oh iya, saya dari sisi partai pengusung ya, PDI dalam hal ini sangat berterima kasih. Maksudnya BPS mampu memposisikan dirinya sebagai gereja di mana dia bisa menerima semua pasangan calon presiden dan menerima dengan baik, menjamu dengan baik, yaitu kami sangat berterima kasih, dan sambutannya juga
sambutan hangat dari BPS ini ya kami sangat hargai. Kami diterima dengan baik, dijamu, makan bersama. Itu satu penghargaan yang luar biasa yang diberikan oleh BPS. Dan selayaknya begitu. Ya di mana-mana harus begitu karena ini kan pesta demokrasi. Jadi tidak boleh ada orang yang merasa tertekan. Kan? Justru ya kita lakukan dengan riang gembira. Namanya juga pesta. Pesta itu riang, ya kan? Tidak boleh ada yang tertekan. Jadi begitupun masyarakat dibebaskan. Ini kan salah satu pesta yang kita lakukan 5 tahun sekali, ya. Dan ini adalah pesta di mana kita mengharapkan menuju kepada satu negara yang betul-betul mapan dari sisi demokrasi. Jadi tidak ada unsur-unsur kecurangan di dalamnya, tidak ada unsur paksaan di dalamnya, tekanan. Nah, kita rakyat betul-betul menikmati karena yang dikedepankan dalam hal ini ya gagasan, ya gagasan apa sih yang kita bisa pilih. Ya layaknya seperti negara-negara demokrasi yang sudah mapan di luar, di mana kita bukan bermain lagi di tataran-tataran yang kurang elok lah, yang kurang bagus, tetapi kita bermain di tataran gagasan. Ya, kalau dia naik kira-kira saya dapat apa, ya kan? Maksudnya dalam arti kehidupan saya itu kira-kira bagaimana. Jadi aturan itu sudah tetap, ya aturan itu sudah tetap. Jadi kita cuma bermain di itu tadi. Nah, ini kalau saya menjadi presiden atau apa, ini loh yang saya berikan. Nah sekarang ini masuk akal nggak buat saya sebagai warga negara, ya kan? Misalnya di luar, ya dari kalangan buruh. Oh ini kami ini kalangan buruh, kalau dia jadi presiden kira-kira kami bagaimana, kehidupan kami itu bagaimana, ya kan? Ya begitupun yang lain-lain. Itu kan isu-isu itu yang dikembangkan, ya kan? Nah jadi ya kita berharap ke depan, apalagi menjelang kita katakan bahwa Indonesia Emas, di mana negara kita pas 100 tahun, selayaknya ya itu tadi, ya kita lebih mapan lagi dalam bernegara, berdemokrasi, tidak ada tekanan. Nah untuk bisa sampai di situ ya harus mulai, memang bukan mulai, diproses terus dari sekarang untuk sampai di situ. Tapi kalau misalnya ada tekanan-tekanan lagi, orang jadi takut, ini kan setback, kembali ke belakang lagi, kembali orang katanya kita kembali ke zaman Orde Baru lagi. Nah, apakah kita mau hidup dalam suasana seperti itu terus, ya kan? Nah ini bisa parah, bisa repot kita dalam hidup bernegara kalau misalnya situasi itu yang kita pertahankan, malah kita lakukan lagi sekarang. Jadi harus ada, ya terutama teman-teman wartawan juga harus ada edukasi ke masyarakat. Ya kita ini masuk ke pesta demokrasi bebas, jangan ada unsur tekanan atau kan gitu. Nah memang media-media sosial juga berperan sih dalam hal ini, memberikan berita-berita yang kurang bagus. Ya saya minta, ya kita harapkan rekan-rekan wartawan juga menyampaikan berita-berita yang memang benar-benar fair, ya benar-benar jujur, ya tidak ada permainan di dalam berita-beritanya itu. Sampaikan ya apa adanya, nantilah masyarakat yang menilai. Itu kurang lebih begitu. Jadi saya sangat berterima kasih kepada BPS karena Pak Ganjar ini dapat diterima baik, dijamu di BPS sampai pulang. Jadi ya begitupun mungkin paslon-paslon yang lain ke depan, ya BPS itu tetap berada di posisi seperti itu. Jadi tetap mengayomi, ya bukan mengayomi, tetap menerima seluruh paslon sehingga nanti masyarakat sendiri yang menilai. Itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada BPS.